Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah film menggunakan program yang sederhana yang berjalan di platform sistem operasi Windows, yakni Movie Maker versi Lite-nya ya. Setelah kita install, kemudian kita jalankan, program ini akan tampak seperti ini ya. Program sederhana ini memiliki fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai orang awam untuk bisa dengan mudah dipelajari ya. Seperti misalnya di sini ada fitur biasa yang ada di program aplikasi untuk editing film, menambahkan gambar atau video, kemudian menambahkan judul, kredit, kemudian ada juga membuat animasinya seperti ini, animasi dari masing-masing slide video atau gambar, kemudian memberikan efek visual kepada video atau gambar yang kita tambahkan. Kemudian ada juga di sini mengatur standar tampilan dari output video yang hendak kita buat, biasanya widescreen 16:9 ya. Kemudian yang lainnya ada menu view juga di sini. Nah, kita lanjut saja. Nah, sebagai contoh, misalnya sekarang saya ingin membuat sebuah film ya, mengedit menggunakan kamera HP biasa, kemudian kita masukkan ke sini lalu kita edit di program ini. Nah, contohnya misalnya kita hendak membuat film tentang memperbaiki power supply PC ya. Misalnya ada 2 klip video yang saya tambahkan di sini. Setelah kita klik OK, maka nanti di sini akan muncul status bar proses impor file video yang kita rekam menggunakan HP ke dalam program ini. Ini akan memakan waktu bergantung pada besarnya file video, gambar atau audio yang kita import ya. Ada fitur menarik di program ini yang mudah kita lakukan, tetapi di aplikasi yang lain cukup sulit, yakni misalnya ya video yang kita miliki, yang kita rekam, tampilannya Kali seperti ini kita ini. punya kasus di mana sebuah komputer Hasil rekodnya setelah kita bongkar kemudian kita bersihkan seperti ini ya. Sekarang kita tidak mengubahnya menjadi horizontal full frame. kotor. Pada aplikasi ini kita tinggal mengklik videonya, kemudian kita tinggal pilih submenu di atas ini ya, ini rotate right atau rotate left ya. Kita tinggal memutar klip videonya sehingga posisinya akan seperti ini ya. Videonya tidak bisa on setelah kita bongkar kemudian kita bersihkan. Pengambilan gambar yang seperti tadi itu terjadi karena posisi dari kamera kita yang Supply-nya ternyata sangat kotor.
kerusakan, kita coba kering lagi. Yang keliru posisinya ya, maksud saya dia mengambil portrait, Sehingga tidak bisa nyala. sementara kita menginginkan posisi landscape. Begitu juga dengan video yang kedua, tinggal kita klik misalnya rotate left atau right seperti ini. Komputer yang mengalami kerusakan tidak bisa on. Jadi sudah dibongkar. Nah, seperti ini ya. Ini fitur yang kalau kita terapkan di aplikasi lain memakan waktu yang cukup lama. Sementara dengan menggunakan aplikasi Movie Maker ini cukup dengan mengklik rotate left atau rotate right ya, untuk mengubah arah atau posisi video dari portrait ke landscape ataupun sebaliknya. Kemudian setelah itu kita bisa menambahkan, misalnya di sini ada pilihan auto movie themes seperti itu. Kemudian kita bisa misalnya menambahkan animasi yang lain kalau kita mau menambahkan atau merubahnya. Sini sudah lengkap dengan judulnya, bisa kita rubah. Untuk themes itu misalnya kita ganti seperti ini. Kemudian ini kita geser ke arah horizontal, lalu kita letakkan di bawah. Sekarang kita cek hasil perubahannya seperti apa. Nah, seperti itu. Bisa kita perbesar hurufnya. Bisa kita perkecil, kita atur bold. Jenis hurufnya juga bisa kita rubah ya. Kali ini kita punya kasus di mana sebuah komputer. Kemudian pada bagian bawah ini sudah diatur oleh themes yang kita pilih tadi. Juga sama seperti title, bisa kita rubah. Sini warna teksnya tidak begitu terlihat, jadi kita bisa rubah warnanya menggunakan warna yang lain, misalnya kuning atau merah. Kemudian backgroundnya kita bisa ganti background shape-nya menggunakan warna yang lain.
Ya seperti itu. Kemudian kalau seandainya ingin merubah animasinya, tinggal Anda klik video yang ingin Anda rubah animasinya, kemudian bisa Anda pilih jenis animasinya seperti ini. Kemudian kalau ingin memberikan efek pada video, tinggal klik menu visual effect, lalu pilih jenis efek yang Anda gunakan. Kemudian kalau seandainya Anda ingin mengatur musik, di sini ada pilihan menambah musik. Di sini bisa dilakukan secara online maupun secara offline. Kemudian juga bisa merekam suara ya, menambah suara pada video yang Anda edit. Dan setelah selesai, film yang Anda buat bisa Anda share melalui Facebook. Kalau seandainya tidak ingin di-share, bisa Anda lakukan secara offline dengan menyimpannya menggunakan menu di sini ya, save movie. Kemudian di sini ada beberapa pilihan pengaturan kualitas videonya untuk berdasarkan perangkat di mana nanti videonya tidak diputar ya. Kalau seandainya Anda ingin menggunakan fitur yang awam yang banyak dipakai masyarakat, cukup Anda klik yang ini ya, recommend for this project. Kalau Anda ingin melakukan membuat film yang sesuai dengan device yang lain yang ada di sini, Anda bisa pilih dan silakan dicoba satu persatu. Yang jelas menggunakan aplikasi ini sangat mudah, sangat gampang. Setelah selesai editing dan menambahkan audio, video, menambahkan teks, menambahkan animasi dan visual effect, yang paling sederhana di sini setelah selesai kita ekspor, recommend this project. Kemudian kualitasnya di sini standar MPEG H264 video file. Di sini ada nama filenya, silakan Anda tentukan sendiri. Misalnya di sini saya buat judul seperti ini ya, kemudian klik save. Prosesnya ini akan memakan waktu bergantung pada besar file yang kita buat ya. Misalnya kualitasnya bergantung pada durasinya video yang kita buat, bergantung pada banyaknya fitur yang kita tambahkan, misalnya audio, teks, gambar, video dan lain sebagainya. Demikian cara membuat sebuah film menggunakan aplikasi standar yang berjalan pada platform Windows, yakni Movie Maker Lite. Umumnya Windows yang ada sekarang Movie Makernya terpisah aplikasinya dan harus diinstal belakangannya. Anda bisa mencarinya melalui Google di internet, tinggal ketik di sana Movie Maker Lite, misalnya for Windows berapa, tergantung pada jenis sistem operasi yang Anda miliki ya. Kalau Windows zaman sebelumnya, misalnya Windows XP dan seterusnya ke bawah, Movie Maker ini biasanya terintegrasi langsung ketika menginstal sistem operasinya pertama kali ya, sudah include di dalamnya. Tetapi Windows versi 2007 ke atas
aplikasi ini tidak di-include-kan ke dalam sistem operasi Windows itu sendiri ya. Jadi kita harus menginstalnya secara terpisah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, silakan dalam kolom komentar, di kolom komentar. Jangan lupa klik subs, like and share ya. Terima kasih.